Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak semua menjadi tambah cerdas dan pintar. Amin. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Ya, betul. Pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Siapa yang masih ingat berapa jenis perkembangbiakan hewan secara generatif? Ya, betul, 3. Ayo kita sebutkan sama-sama. Yang pertama yaitu vivipar, ya betul, atau melahirkan. Yang kedua yaitu ovipar atau bertelur, ya pintar. Nah, yang ketiga ovovivipar. Nah, ovovivipar itu apa? Bertelur dan beranak. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Nah, karena alhamdulillah kalian masih ingat. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, hewan ini menggunakan perkembangbiakan apa sih? Nah, yang pertama ini apa? Sapi, iya betul. Nah, sapi ini menggunakan perkembangbiakan vivipar, ya betul, pintar, tepuk tangan. Nah, vivipar, sapi ini melahirkan ya. Nah, yang kedua ini ada kucing. Ya, betul. Kucing menggunakan perkembangbiakan, iya betul, vivipar atau melahirkan. Lalu kemudian ada kelinci. Iya betul. Nah, kelinci ini menggunakan perkembangbiakan, iya betul, vivipar atau melahirkan. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar ayam, ya betul. Siapa yang tahu ini ayam ini berkembang biak dengan cara apa? Iya betul. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau sering disebut dengan ovipar. Pintar. Nah, kemudian ini ada gambar apa? Iya, hiu. Pintar. Nah, hiu, siapa yang tahu hiu ini berkembang biak dengan cara apa? Iya, pintar. Hiu berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau sering disebut dengan ovovivipar. Ya, pintar. Kemudian yang terakhir itu ada buaya. Iya, pintar. Ini buaya ini siapa yang tahu buaya berkembang biak dengan cara apa? Iya, pintar. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau sering disebut dengan ovovivipar. Nah, jadi hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk mengamati hewan-hewan apa saja sih yang ada di sekitar kalian. Nah, di sekitar rumah kalian. Kalau di rumah Ibu ada punya kucing. Nah, kucing ini dia yang wanita ini melahirkan. Dia berkembang biak dengan cara vivipar, yaitu melahirkan. Nah, ini ada anaknya juga. Ibu kecil banget. Nah, ini anak kucing. Nah, dia dilahirkan oleh yang tadi. Nah, ini hewan salah satunya yang ada di sekitar rumah Ibu. Coba kalian lihat hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, hewan yang ada di sekitar Ibu tadi kan hewan yang melahirkan. Nah, karena di sekitar rumah Ibu tidak ada hewan yang bertelur, tidak ada ayam, tidak ada angsa, tapi ada burung. Tapi kan Ibu nggak bisa nangkap burung di atas. Jadi Ibu di sini ngambil contohnya dari roiko ayam. Nah, jadi ini ada roiko ayam, ada gambar ayamnya kan. Nah, ini merupakan contoh hewan yang bertelur atau ovipar. Oke. Dan yang terakhir yaitu di sini Ibu ada bungkus makanan kucing. Dan di sini ada gambar ikan. Nah, ikan ini kan perkembangbiakannya dengan cara bertelur dan beranak, yaitu ovovivipar.
Nah, setelah kalian mengamati tadi, kalian bisa membuat peta pikiran. Nah, dengan peta pikiran itu kita buat seperti ini contohnya dari Ibu. Nah, di sini Ibu tulis perkembangbiakan hewan secara generatif. Di sini ada peta pikiran Ibu, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Di sini ada ovipar. Ovipar itu kan bertelur. Nah, jadi nanti Ibu tempel gambar ayamnya itu di sini, lalu kemudian vivipar itu kucing. Nah, ini ada gambar kucing dari bungkus ini, jadi nanti Ibu tempel, lalu kemudian ini yang ikan di ovovivipar. Nah, kalian bisa juga membuat seperti itu. Boleh dari bungkus yang lainnya. Di sini ada peta pikiran Ibu, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Di sini ada ovipar. Ovipar itu kan bertelur. Nah, jadi nanti Ibu tempel gambar ayamnya itu di sini, lalu kemudian vivipar itu kucing. Nah, ini ada gambar kucing dari bungkus ini, jadi nanti Ibu tempel, lalu kemudian ini yang ikan di ovovivipar. Nah, kalian bisa juga membuat seperti itu. Boleh dari bungkus yang lainnya. Misalnya kalau tidak ada bungkus susu ultramilk. Nah, seperti ini. Nah, bisa itu ambil gambar sapinya, ya kan? Sapi itu menggunakan perkembangbiakan. Iya, menggunakan perkembangbiakan melahirkan atau vivipar. Nah, kalian bisa juga, atau kalian bisa juga membuat peta pikirannya itu menggambar sendiri. Misalnya kalian menggambar ayam, digambar ayamnya itu sendiri, tapi dikelompokkan misalnya ayam itu di ovipar. Kalian gambar aja, nggak apa-apa kalau nggak ada bungkus yang bekas. Nah, ini contoh peta pikiran Ibu yang sudah Ibu buat, yang sudah Ibu tempel dan sudah Ibu hias. Ini ovipar, yaitu bertelur. Contoh hewannya ayam, ya, betul. Lalu ini vivipar, yaitu melahirkan. Contoh hewannya yaitu kucing. Nah, dan ini ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Contoh hewannya yaitu ikan. Nah, nanti kalian bisa buat seperti ini juga. Nanti kalian bisa contoh hewannya 2 atau 3 hewan. Kalian boleh gambar atau kalian cari bungkus seperti Ibu, bungkus bekas seperti Ibu, atau gambar-gambar bekas yang lainnya. Boleh kalian tempel lalu kalian hias. Nah, kemudian kalian boleh juga menambahkan tulisannya seperti misalnya pengertian ovipar atau ciri-ciri ovipar dan lain sebagainya. Terserah kalian, boleh kalian hias dan kalian jelaskan secara rinci, boleh lebih bagus lagi. Misalkan ciri-ciri vivipar apa saja kalian tulis. Di sini juga boleh kalian hias secantik dan seindah mungkin, ya. Dikumpulkan minggu depan, Sabtu depan pada tanggal 15 Agustus yang akan datang. Ingat ya. Jadi tugas peta pikiran yang seperti ini tadi itu dikumpulkan pada minggu depan, tepatnya pada tanggal 15 Agustus. Ingat ya. Nah, ini contohnya tadi, kita sebutkan sama-sama lagi ya, satu kali lagi. Ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ya, contohnya ayam. Nah, selanjutnya yaitu vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, ya, pintar. Kemudian ada ovovivipar, merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya di sini ada ikan. Contoh lainnya ada buaya dan hiu, masih banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa cari lagi dan buat seperti Ibu ini, lebih rinci, lebih jelas, lebih bagus, dan perindah, percantik dengan hiasan-hiasan. Oke. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita mengerjakan tugas, mengerjakan soal yang ada di buku LKS kalian. Nah, karena sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Yang pertama, Ibu menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara
bertelur atau sering disebut dengan vivipar, ya pintar. Lalu kemudian ada perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau sering disebut dengan vivipar. Nah, yang terakhir yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak atau sering disebut dengan ovovivipar. Nah, sekian dari Ibu pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat mengerjakan peta pikiran dan tugas LKS-nya. Kerjakan dengan teliti. Jika ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Sekian dari Ibu. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka sama-sama kita bisa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.